Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Z kali ini, Gohan kembali menyelamatkan orang-orang dengan menggunakan pakaian Saiyamennya. Gohan kembali menunjukkan gaya alaynya tersebut yang seketika membuat semua orang-orang yang melihat gaya Gohan menjadi sangat ilfil. Setelah itu, Gohan pun segera menemui Bulma dan meminta kepadanya untuk memberikan sebuah penutup kepala karena pada turnamen Tenkaichi Budokai tidak boleh memakai helm, alias dia tidak bisa menggunakan penutup identitasnya yang saat ini. Bulma pun segera berpikir keras sambil menghisap batang rokoknya. Setelah itu akhirnya Bulma pun mendapatkan sebuah ide untuk memberikan sebuah kain sebagai penutup kepala Gohan dan juga sebuah kacamata agar bisa menutupi identitasnya. Tak lama Vegeta pun mengatakan kalau dirinya juga akan ikut pada turnamen Tenkaichi Budokai tersebut. Pada saat Cell Saga memang kekuatan di antara dirinya dan juga Gohan memang terpaut sangat jauh. Namun ketika kedamaian berlangsung, Vegeta terus berlatih untuk bisa melampaui kekuatan Gohan. Sementara Gohan malah dia terus bersantai-santai sambil menikmati sekolahnya dan membuat Vegeta menjadi semangat karena dia mungkin telah memiliki kekuatan yang melampaui Gohan saat ini. Tak lama Gohan dan juga yang lainnya langsung mendengar suara Goku dari alam baka. Ternyata Goku menggunakan jurus telepatikal milik Raja Kaio untuk menghubungi mereka semua. Goku mengatakan kalau dirinya akan ikut pada turnamen Tenkaichi itu dan dirinya sudah berkata kepada nenek peramal untuk membawanya ke bumi nanti. Hal itu membuat Gohan dan juga Vegeta menjadi sangat senang karena mereka sudah lama tidak bertemu Goku. Maka dari itu mereka akan menganggap hal ini sebagai reuni dari para Z-Factor. Trunks dan juga Gotanya saat ini sudah mulai beranjak besar. Mereka pun sepertinya juga tidak mengetahui Goku yang telah mati pada saat turnamen Cell Saga. Nah, mereka bocil-bocil zaman saat ini mereka tidak akan tahu bagaimana kekuatan Goku yang begitu overpower. Setelah itu Gohan pun pulang dari rumah Bulma. Dia sama sekali tak sabar untuk memberitahu Cici dan juga yang lainnya tentang berita kalau Goku akan kembali ke bumi untuk mengikuti turnamen Tenkaichi Budokai. Di tengah perjalanan Gohan pun melihat kalau ada seorang perempuan yang sedang dikejar-kejar oleh dua orang penjahat. Jiwa-jiwa kepahlawan Gohan yang masih ada, dia pun langsung menyelamatkan gadis tersebut dari kejaran kedua penjahat itu. Namun ternyata mereka sudah melakukan syuting pembuatan film dari Great Saiyaman. Akibat tindakan yang Gohan lakukan membuat dia harus terkena marah dari para kru film yang sedang mengejarkan film dari Great Saiyaman yang sedang viral di TV. Sepertinya mereka tidak mengenali Gohan sebagai Great Saiyaman akibat penutup kepalanya yang baru. Setelah itu Gohan pun diminta untuk menggantikan pemeran dari The Great Saiyaman yang asli karena sepertinya pemeran utama dari The Great Saiyaman sangat ketakutan dengan ketinggian. Pada akhirnya Gohan pun langsung menggunakan gaya-gaya alaynya yang membuat si sutradara menjadi semakin kesal kepada Gohan. Gohan pun segera digantungkan kepada sebuah tali agar dia bisa terbang. Namun sepertinya hal itu tidak perlu untuk Gohan lakukan. Tak lama Gohan pun baru ingat kalau saat ini dia harus memberitahu teman-temannya kalau Goku akan kembali ke bumi. Akhirnya Gohan pun segera menunjukkan gaya terbang yang sangat memukau. Hal itu pun seketika membuat kru film dan juga sutradara menjadi sangat terkejut karena mereka tak menyangka kalau mereka telah melihat Great Saiyaman yang asli di depan mata mereka sendiri.
Kemudian Gohan pun langsung pergi ke Kamehos untuk menemui Krillin, Andre 18 dan juga kakek Muzan Roshi yang berada di sana. Di pusaka ini sepertinya Krillin sudah menikah. Tenkaichi itu yang sangatlah besar. Sepertinya hari turnamen Tenkaichi Budokai adalah hari yang akan ditunggu oleh para Z-Fighter karena mereka akan kembali bertemu dengan Goku yang sudah lama berada di akhirat. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan para Z-Fighter lainnya yang sangat intens dalam melakukan latihan sebelum turnamen Tenkaichi Budokai dilaksanakan. 昨日からずっとあのままなのに悟空さんが天下一武装とどんどん待って早くから走って頼むよ Tak terkecuali Gohan dan juga Goten yang saat ini juga sedang melakukan latihan. Mereka melakukan gerakan yang sangat cepat dan juga berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi seperti seorang ninja. Tak lama terlihat kalau Goten sedang bermain dengan seekor anak dinosaurus. Gohan yang melihat kalau Goten sedang bermain dengan anak dinosaurus tersebut membuatnya menjadi teringat dengan perkataan dari ibunya yang pernah mengatakan kalau Goten sangat mirip dengan ayahnya. Bukan hanya dari rambutnya, namun kepribadian yang dimiliki oleh Goten ini sangat mirip dengan Goku. Di akhirat, Goku juga tidak mau kalah dengan para Z-Fighter lainnya yang saat ini sedang berlatih di bumi. Dia pun berlatih di akhirat dengan menggunakan beban yang berada di kedua tangannya dan kedua kakinya. Di sisi lain terlihat kalau Gohan telah berubah menjadi Super Saiyan. Kali ini dia akan melakukan pelatihan agar bisa mendapatkan kekuatan yang cukup kuat pada saat turnamen Tenkaichi Budokai nanti. Gohan pun segera berkonsentrasi untuk memusatkan pikirannya pada latihan kali ini. Namun dia berkali-kali harus kehilangan konsentrasinya akibat Gohan yang terus mengganggu konsentrasinya pada latihan kali ini. Gohan pun segera menasihati Goten untuk jangan mengganggu konsentrasinya pada saat latihan kali ini karena mereka datang kemari untuk melakukan latihan bukan bermain. Setelah itu akhirnya Gohan pun bisa memulai latihannya dengan menghancurkan beberapa batu yang berada di sekitar tempat tersebut.
Namun konsentrasi latihan dari Gohan harus kembali terganggu ketika dia melihat kalau Goten sedang bermain dengan seekor dinosaurus raksasa. Ekor dari dinosaurus raksasa tersebut mengarah kepada sebuah bukit yang mungkin akan membuat Goten menjadi celaka. Gohan pun segera menghancurkan bukit tersebut untuk menghindari kemungkinan kalau Goten akan terluka oleh bukit itu. Untuk menghindari Goten melakukan hal-hal bodoh, Gohan pun mengajak Gohan untuk ikut membantunya berlatih. Goten diminta oleh Gohan untuk melemparkan batu-batu itu ke arahnya. Nah, Gohan yang masih belum mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh Goten masih meremehkan kekuatannya dan meminta kepada Goten untuk melemparkan batu itu dengan sekuat tenaga dari jarak yang sangat dekat. Goten pun segera melemparkan batu itu ke arah Gohan. Namun betapa terkejutnya Gohan ketika melihat Goten yang melemparkan batu tersebut dengan kekuatan yang cukup kuat dan juga cepat, sehingga membuat bukit tersebut menjadi bolong. Gohan benar-benar sangat terkejut melihat kekuatan Goten yang begitu overpower. Gohan yang melihat lemparan Goten yang begitu dahsyat tadi, dia pun segera kembali mengukur jarak lemparan yang lebih jauh daripada sebelumnya. Karena kalau dengan jarak yang begitu dekat seperti tadi, maka kemungkinan akan membuatnya menjadi terluka. Setelah itu, Goten pun segera melemparkan semua bebatuan itu ke arah Gohan. Dengan sangat mudah di sini Gohan mampu menghindari semua lemparan batu yang ditembakkan oleh Goten. Kalau dengan seperti ini secara terus-menerus mungkin akan membuat Gohan menjadi bosan. Goten pun segera bertanya kepada kakaknya apakah dia boleh berubah menjadi Super Saiyan. Mendengar perkataan dari Goten membuat Gohan menjadi tertawa. Gohan pun segera menjelaskan kalau untuk berubah menjadi Super Saiyan membutuhkan latihan yang sangat keras. Dia saja berubah menjadi Super Saiyan seperti ini melakukan latihan yang sangat keras bersama ayahnya di ruangan waktu. Namun lagi-lagi Goten membuat Gohan menjadi sangat terkejut ketika dia bisa berubah menjadi Super Saiyan. Super Saiyan itu adalah Setelah itu, Goten pun segera menceritakan kepada Gohan bagaimana dirinya bisa berubah menjadi Super Saiyan. Kalau dia bisa berubah menjadi Super Saiyan karena telah dilatih oleh ibunya sampai bisa mendapatkan bentuk ini. Nah, pada saat itu Cici melatihnya dengan sekuat tenaga. Pada akhirnya Goten pun mendapatkan wujud Super Saiyan-nya. Namun ketika Cici melihat Goten yang berubah menjadi Super Saiyan membuatnya menjadi sangat bersedih karena berpikir kalau Goten telah berubah menjadi anak berandalan. Mendengar cerita dari Goten membuat Gohan menjadi tertawa dan menceritakan kalau Cici memang tidak menyukai bentuk Super Saiyan yang membuat rambut mereka menjadi pirang. Setelah itu Goten dan juga Gohan pun kembali melanjutkan latihan, yaitu kali ini mereka melakukan latihan sparring dengan melakukan jual beli pukulan.
Namun ketika Gohan terbang untuk menghindari serangan dari Goten, ternyata Goten malah tidak bisa terbang. Hal itu membuat Gohan menjadi kembali tertawa karena seharusnya Goten mempelajari terbang dulu sebelum bisa berubah menjadi Super Saiyan, karena jika Goten masih belum bisa terbang itu akan membuatnya menjadi repot sendiri. Tak lama, Gohan pun melihat helikopter milik Videl yang saat ini sedang menuju ke rumahnya. Gohan pun teringat kalau sebelumnya dia telah berjanji kepada Videl untuk mengajarkannya terbang. Pada akhirnya, Gohan pun segera kembali menuju ke rumahnya bersama Goten. Gohan berniat untuk mengajarkan terbang kepada Videl sekalian kepada adiknya tersebut. Di perjalanan, Gohan meminta kepada Goten untuk jangan menunjukkan kekuatannya kepada Videl karena hal tersebut mungkin akan membuat Videl menjadi insecure. Di sini, Gohan pun merasa sangat terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh Goten, dan dia juga harus berhati-hati karena sepertinya generasi dari para Saiyan yang saat ini telah memiliki kekuatan yang mungkin berada di atasnya. Sementara itu, Videl yang telah bertemu dengan Cici, mereka pun sedikit terjadi cekcok. Hal tersebut membuat Gohan menjadi malu sendiri. Nah, mengetahui kalau Videl juga akan ikut pada turnamen Tenkaichi Budokai itu segera menduga kalau Videl berniat untuk menikahi Gohan setelah turnamen Tenkaichi itu, karena sebelumnya dirinya dan juga Goku dulu menikah setelah turnamen Tenkaichi Budokai. Namun Videl mencoba untuk membantah perkataan dari Cici dengan mengatakan kalau dia tidak akan melakukan hal tersebut setelah turnamen Tenkaichi Budokai nanti, dan akhirnya terjadilah perdebatan di antara mereka berdua. Dan alur cerita Dragon Ball Z Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini. Oke, see you, bye bye. Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Z kali ini, Gohan sedang mengajari Videl dan juga Goten cara untuk terbang. Di saat Gohan tidak bisa menjelaskan artinya Ki kepada Videl, Goten pun langsung menembakkan sebuah tembakan laser ke arah batu yang membuat Videl menjadi melongo. Juga telah memiliki Ki. Jadi saat ini Gohan berniat untuk melatih Ki milik Videl sebelum dia bisa mengajarinya terbang. Setelah itu, Gohan pun segera mencontohkan cara untuk mengendalikan Ki dengan benar. Videl pun mencoba untuk melakukan apa yang telah dilakukan oleh Gohan, namun sepertinya hanya keputusasaan saja yang terlihat di hadapannya. Karena Videl masih belum berhasil untuk mengendalikan Ki, maka Gohan segera mengajak Videl untuk segera makan bersama keluarganya. Videl yang memakan masakan Cici, dia pun mengatakan kalau masakan ini jauh lebih enak daripada masakan koki-koki yang berada di rumahnya. Benar, hal tersebut membuat Cici semakin penasaran dengan siapakah Videl yang sebenarnya. Cici pun segera bertanya ada berapakah kamar yang berada di rumah Videl. Videl menjawab, oh mungkin sekitar 50 kamar tante. Benar, hal tersebut membuat Videl sepertinya setuju untuk Gohan menikah dengan Videl. Nah, pada akhirnya Cici meminta kepada Gohan untuk segera cepat-cepat menikahi Videl. Setelah itu, Videl pun kembali melanjutkan latihannya untuk mengendalikan Ki bersama Gohan. Pada akhirnya, Videl pun berhasil memunculkan aura Ki dari dalam tangannya. Hal tersebut membuat Videl menjadi sangat tenang karena Ki ini bukanlah seperti yang ayahnya katakan, yaitu trik bodoh.
Sementara itu di akhirat diperlihatkan kalau saat ini Goku sedang melakukan latihan dengan menggunakan bobot 2 ton. Tiba-tiba muncul kayu lain yang sepertinya sangat meremehkan kekuatan Goku dengan mengatakan kalau kekuatan Goku tidaklah jauh lebih kuat daripada anak buahnya. Mendengar hal tersebut, Raja Kayu pun meminta kepada Sang Kayu itu untuk menambahkan bobot kepada Goku. Pada akhirnya Sang Kayu pun memberikan bobot 40 ton kepada Goku. Goku pun segera berubah menjadi Super Saiyan untuk bisa latihan dengan menggunakan bobot 40 ton. Hal tersebut membuat Sang Kayu menjadi sangat malu dan segera meninggalkan tempat itu dengan rasa malu yang berada di dalam dirinya. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan kalau Videl sepertinya sudah memiliki tanda-tanda kalau dia akan juga terbang terbukti dari dia yang sudah bisa untuk mengalirkan energi ke semua tubuhnya. Namun berbeda dengan Goten yang saat ini sepertinya sudah ahli dalam terbang. Melihat hal tersebut membuat Videl menjadi sedikit iri kepada Goten karena dia sudah bisa terbang dibandingkan dirinya. Videl pun segera berpamitan kepada Gohan untuk segera pulang. Namun dia besok tetap akan kembali ke sini untuk melanjutkan latihannya agar dia bisa terbang. Sebelum pergi, Gohan pun meminta kepada Videl untuk memotong rambutnya agar bisa lebih pendek. Mendengar hal itu membuat Videl menjadi sedikit tersipu malu mendengar perkataan dari Gohan dan berkata, "Apakah kau suka dengan gaya rambut pendek, Gohan?" Gohan pun menjawab kalau rambut pendek membuat Videl bisa lebih leluasa bergerak. Hal tersebut membuat Videl menjadi sangat marah dan dia segera meninggalkan tempat tersebut. Wah, Tuhan memang benar-benar cowok yang tidak berkaya kayak Mimin aja. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan Vegeta yang sedang mengajak perang untuk berlatih di ruangan gravitasi. Vegeta kali ini berlatih agar dia tidak membuat dirinya malu di hadapan Goku dan juga yang lainnya, dan akan menunjukkan hasil latihannya saat ini kepada Goku pada turnamen nanti. Kerang yang kesusahan dengan gaya gravitasi 150 kali lipat milik Vegeta, dia pun segera berubah menjadi Super Saiyan.
anak-anak. Hal tersebut membuat Goten dan juga Terang menjadi sangat kesal karena mereka harus melawan anak-anak bukan orang dewasa. Dan inilah dia turnamen kekuatan terbesar pada abad ini yang sepertinya para G-Factor sangat menunggu pertarungan melawan Goku, yang mana pasti Goku akan menunjukkan kekuatan barunya yang akan membuat mereka semua menjadi tercengang. Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan?